Aldo. Oke anak-anak, pertama Ibu mau absen dulu ya. Ibu panggil ya yang hadir, bilang hadir. Pertama Lilis. Hadir Bu. Oke Nila. Hadir Bu. Aldo. Hadir Bu. Linda. Hadir Bu. Nadia. Hadir Bu. Monita. Hadir Bu. Tiara. Hadir Bu. Oke hadir semua ya anak-anak ya. Ya Bu. Oke anak-anak, terima kasih sudah hadir untuk hari ini. Oke, pertama sebelum memulai materi, Ibu mau tanya dulu. Di sini siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Saya Bu. Bu. Saya Bu. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk yang punya peliharaan. Oke, selanjutnya Ibu tanya lagi. Yang punya tanaman di rumah siapa? Saya Bu. Oke, hampir semua ya punya hewan peliharaan dan juga punya tanaman di rumah. Nah, anak-anak, kenapa kita itu punya hewan peliharaan? Punya tanaman itu karena kita adalah manusia yang punya akal budi, manusia yang lebih cerdas daripada hewan dan juga tanaman. Oleh karena itu manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat tanaman serta hewan. Nah, oke anak-anak, terkait tanaman dan hewan dan juga lingkungan akan menjadi topik pembahasan kita di pertemuan kali ini. Masuk ke bab 2, buku IPA-nya boleh dibuka dengan judul Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya. Oke, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Ibu minta siapa nih yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita? Ya, Linda. 1. Melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat mendefinisikan konsep lingkungan dan komponen-komponennya dengan benar. 2. Melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar menggunakan KPD, peserta didik dapat membedakan tiap pola interaksi dalam lingkungan secara tepat. 3. Melalui pengerjaan KPD, peserta didik dapat menganalisis bukti adanya dinamika populasi. Yang keempat, melalui pengamatan lingkungan, peserta didik dapat mempresentasikan data hasil pengamatan interaksi makhluk hidup. Akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Nanti kita akan lihat komponen-komponen lingkungan itu apa aja. Kemudian kita akan mengamati lingkungan melalui sebuah video dan nanti Ibu akan kasih LKPD. Nah, sudah pernah kan mendengar tentang lingkungan, tentang ekosistem sebelumnya? Sudah belum? Sudah. Sudah Bu. Oke, ini tuh pembelajaran di SD ya. Nah, sebelumnya Ibu akan kasih kalian pretest dulu, soalnya gampang. Nanti kalian jawab sebisa mungkin ya. Oke, ya. Oke, anak-anak sudah bisa mulai dikerjakan. Kalau ada soal yang kurang dipahami boleh ditanya ya.
cuman hewan aja, ada juga matahari, ada juga pegunungan, ada juga udara pastinya itu, dan juga ada air. Oke. Di sini mereka ngapain aja? Tidur. Oke, siapa yang tidur situ Tiara? Donkey itu Bu kayaknya. Saya Ya, boleh. minum air Bu. Oh, ada yang minum air. Mandi. Ada yang mandi. Ibu menjemur. Bayarnya berjemur sampai muak Bu. Berjemur, Bu, berjemur. Oke, ini ada yang berjemur. Ibu, Apa? Siapa? Tiara. Apa? burungnya terbang. Oke, pinter. Burung yang terbang. Ibu. Ya, silakan Mitra. Oke, burung hantunya di pohon. Oke, cukup ya. Nah, melalui gambar ini kita juga bisa melihat aktivitas apa aja yang dilakukan oleh hewan. Apa yang dilakukan oleh hewan tersebut ke tumbuhan, bagaimana burung terbang di udara. Nah, dalam ini hakikatnya di mana setiap makhluk hidup itu pasti berinteraksi, yaitu akan berhubungan dengan lingkungan secara langsung, nggak cuma sesama hewan doang, nggak cuma sesama tumbuhan doang, sama makhluk hidup, tetapi juga antara benda hidup dan juga benda mati. Oke, hari ini kita pembahasan pertama yaitu mengenai lingkungan. Nah, jadi anak-anak, lingkungan itu merupakan komponen-komponen umum yang ada di sekitar kita. Jadi, lingkungan itu adalah penyusun pola-pola ekosistem, pola-pola komponen atau tempat kita tinggal sekarang itu disebut sebagai lingkungan. Nah, lingkungan itu sendiri erat hubungannya dengan yang namanya ekosistem. Nah, yang tadi yang kita lihat di dalam hutan tadi ada singa, ada burung terbang, ada yang makan, itu merupakan interaksi. Jadi antara individu, nah individu itu artinya itu satu orang. Populasi itu sekumpulan tapi masih dalam jenis yang sama. Nah, ini burung kan tapi masih satu jenis, itu disebut dengan populasi. Kemudian ada komunitas. Nah, komunitas inilah yang antara ada sekumpulan populasi yang sama, nah, tapi dia itu berkaitan dengan lingkungan langsung bergabung seperti itu. Kita contohnya ini burung kan, nah, dia tuh bersama dengan lingkungan. Nah, jadi dia itu sudah berhubungan langsung dengan lingkungannya. Oke. Nah, ekosistem itu apa aja? Oke. Ada yang bisa bantu Ibu baca? Oke, Tiara. Macam-macam ekosistem. Ekosistem alami ada hutan, gurun, laut. Ekosistem suksesi ada hutan gundul, kawah, dan danau. Dan ekosistem buatan ada bendungan, kebun, dan sawah, Bu. Oke, terima kasih Tiara. Nah, setelah yang dibaca Tiara tadi, ada macam-macam ekosistem. Ekosistem itu ada tiga: ekosistem alami, ekosistem suksesi, dan ekosistem buatan. Nah, ada yang bisa jelaskan nggak ekosistem alami itu maksudnya apa? Bisa? Oke, gue yang jelaskan ya. Jadi, ekosistem alami itu adalah ekosistem atau lingkungan yang tercipta itu dengan sendirinya atau diciptakan oleh Tuhan. Contohnya itu hutan, padang gurun, dan kemudian laut. Kemudian ada yang disebut dengan ekosistem suksesi. Nah, ekosistem suksesi adalah ekosistem yang terbentuk yang awalnya yaitu ekosistem alami, akhirnya berubah menjadi ekosistem buatan. Contohnya hutan gundul nih. Hutan gundul kan dulu kan bukan yang secara alami udah terbentuk, tapi mungkin karena kebakaran, karena bencana alam, atau karena ulah manusia, akhirnya dia itu menjadi ekosistem buatan. Udah berubah kayak gitu kondisinya. Sama juga dengan danau. Itu dulu danau Toba itu terbentuk itu dari Gunung Toba yang sudah terbentuk secara alami, tapi karena meletus akhirnya berubah menjadi ekosistem baru, yaitu menjadi sebuah danau. Nah, selanjutnya ekosistem buatan. Siapa nih yang bisa jelaskan? Ekosistem buatan itu bagaimana? Yang dibuat oleh manusia, Bu. Oke, betul Tiara. Jadi ekosistem buatan itu adalah ekosistem lingkungan yang dibuat oleh manusia. Contohnya itu bendungan, kebun, sawah, atau juga lingkungan sekolah. Atau nih kelas kita nih juga kan buatan manusia. Kemudian kebun sekolah, taman. Nah, itu termasuk dalam ekosistem buatan. Kita masuk ke komponen ekosistem. Ada yang bisa bantu Ibu baca? Saya Bu. Oke, ya. Komponen ekosistem: 1. Komponen biotik, produsen, konsumen, pengurai, aktivitas
selanjutnya adalah interaksi antar komponen ekosistem. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, antara ekosistem, antara makhluk hidup itu saling berkegantungan. Contohnya, air terhadap makhluk hidup. Nah, kayak tadi nih, makhluk hidup butuh minum. Kemudian pengaruh cahaya matahari ke makhluk hidup. Nah, tadi yang kudanil berjemur kan kena matahari. Kemudian cacing tanah terhadap kesuburan tanah. Jadi cacing tanah itu bisa masuk ke dalam tanah sehingga oksigen atau udara itu bisa masuk ke akar tumbuhan. Kemudian pengaruh tumbuhan terhadap tanah, di mana tumbuhan itu bisa tumbuh jika ada tanah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pola interaksi. Ada yang bisa bantu baca? Oke, inilah Pola interaksi yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Contohnya yaitu bakteri dengan tanaman berbuah polong, kedua lebah madu dengan bunga, tiga manusia dengan bakteri usus. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Contohnya yaitu tumbuhan epifit dan ikan remora dengan hiu. Selanjutnya yaitu ada simbiosis parasitisme. Contohnya yaitu benalu dengan tumbuhan inangnya, rafflesia dengan tumbuhan inangnya, dan parasit pada manusia. Oke, betul. Terima kasih Mila. Nah, pola interaksi dalam ekosistem itu ada tiga, yaitu mutualisme, komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Ada yang pernah dengar nggak mengenai yang ketiga ini sebelumnya? Sudah dulu. Oke, sudah. Oke, ada yang bisa jelaskan simbiosis mutualisme itu apa? Saya Bu. Oke, bisa. Itu simbiosis yang kalian menentukan tuh. Contohnya kan ada madu sama madu dan bunga. Jadi lebah itu dapat sari itu dari bunga, bunga juga dapat menguntungkan karena itu proses fotosintesis. Oke, beri aplaus untuk Indah. Betul ya, apa yang dibilang Indah tadi. Jadi mutualisme itu adalah saling menguntungkan. Contohnya tadi dengan lebah madu dan bunga. Kalau manusia dengan bakteri usus, nah manusia itu dia itu membutuhkan bakteri usus untuk membersihkan sisa-sisa makanan di dalam tubuhnya atau makanan-makanan yang memang tertempel di usus gitu. Jadi nggak sepenuhnya dia itu langsung ke anus. Kemudian bakteri usus butuh itu untuk sebagai sumber makanannya. Nah, selanjutnya itu simbiosis komensalisme. Ada yang bisa jelaskan? Nggak ada? Oke, Denis. Simbiosis komensalisme itu yang makhluk hidup yang pertama itu tidak dirugikan dan yang kedua itu diuntungkan terus. Tapi dia tuh intinya tidak ada yang dirugikan. Oke, betul kata Lili. Tepuk tangan buat Lili. Betul anak-anak, kalau komensalisme itu satu pihak itu diuntungkan, tapi satu pihak lagi tidak untung, tidak rugi. Nah, contohnya itu ikan remora dengan ikan hiu. Jadi ikan remora ini adalah ikan-ikan kecil yang biasanya itu ada di sekitaran gigi ikan hiu. Ikan remora ini biasanya akan memakan sisa-sisa makanan di gigi ikan hiu. Nah, itu untung, dia dapat makan dari situ. Sekarang hiunya nggak untung, nggak juga rugi. Nah, selanjutnya itu simbiosis parasitisme. Ada yang bisa bantu jelaskan? Ayo. Nggak ada? Oke. Jadi simbiosis parasitisme itu adalah simbiosis dengan satu pihak itu untung, satu pihak itu rugi. Nah, di contohnya itu ini benalu dengan tumbuhan inangnya. Jadi benalu itu contohnya itu benalu pada suatu pohon. Nah, benalu ini itu akan mengambil nutrisi-nutrisi pada pohon tersebut dan kemudian pohon tersebut kan kehilangan makanannya, dia itu menjadi rugi. Dan kemudian benalu tersebut menjadi pihak yang diuntungkan. Oke, kita akan masuk ke pengamatan. Ini kita akan menggunakan metode pembelajaran yang namanya discovery learning. Jadi kita akan mengamati nanti. Jadi Ibu akan bagi kalian ke beberapa kelompok. Oke, Monica boleh perhatikan Ibu. Nah, jadi Ibu akan bagi kalian ke dalam dua kelompok ya. Kelompok pertama ada Aldo, ada Nila, ada Denis. Kemudian kelompok kedua ada Tiara, Monica, dan juga Nadia. Ini Ibu kasih dulu ya pertanyaannya.
kalian lihat, kalian catat nanti apa yang termasuk komponen biotik dan komponen abiotik yang Ibu sajikan dalam video tadi. Tahu kan tadi yang mana komponen biotik? Oke, yang biotik tadi yang makhluk hidup, yang abiotik tadi yang benda mati. Kemudian kalian masuk lagi ke pertanyaan itu di nomor 8, ada analisis data. Itu kalian cukup sajikan sampai 4 saja. Oke, kalian jawab ekosistem apa saja, interaksi apa saja, dan nanti dipresentasikan ke depan kelas. Oke, ada pertanyaan terkait pengamatannya? Nanya. Oke, ini tuh dari wilayah persawahan. Oke, cukup. Mana anak-anak? Ayo, silakan dikerjakan ya. Oke, gimana kelompok 2? Bisa? Oke, bisa ya. Kelompok 1 bisa? Bisa, Bu. Sudah selesai ya? Oke, sekarang kita presentasikan ya apa yang sudah disajikan dalam video tadi. Boleh dimulai kelompok 1, maju ke depan. Perwakilannya. Aldo. Akun. Oke, saya dari Barat Perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami dari hasil pengamatan makhluk hidup komponen biotik, yaitu ikan, lumba-lumba, jerapah, singa, monyet, pohon, ular, melar, gajah, kerbau, hiu, singa laut, zebra. Lalu untuk komponen tidak hidup atau komponen abiotik, batu, udara, kayu, dan pasir. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Makasih kelompok 1 kita mendapat kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Silahkan. Tadi saya perwakilan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama komponen biotik itu ada belalang, ular, kodok, pohon, merak, tupai, singa, kucing, kerbau, ikan, sotong, hiu, ikan pari. Kemudian komponen abiotiknya ada udara, cahaya, air, tanah, gurun, batu, dan iklim. Sudah. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih ya teman-teman kelompok sudah mempresentasikan apa yang diamati dalam pembelajaran tadi. Oke, betul anak-anak. Jadi dalam video tadi kita sudah melihat bagaimana itu yang namanya berbagai macam ekosistem. Ada tadi ekosistem laut, ada pada gurun, bahkan ada ekosistem buatan di akuarium tersebut. Dan di dalam satu ekosistem itu ada yang namanya abiotik dan ada komponen biotik. Oke, selanjutnya kita next. Itu
Ibu bacakan. Jadi, jika ekosistem mengalami kerusakan atau penurunan jumlah, maka anggota ekosistem lain dalam rantai makanan akan berpengaruh. Betul anak-anak? Bagaimana agar ekosistemnya biar tetap seimbang? Yang pertama, bercocok tanam dengan baik. Itulah yang punya tanaman di rumah. Kemudian menggunakan produk dalam negeri. Kemudian menjaga flora dan fauna langka. Kemudian menjaga kelestarian hutan dan melakukan reboisasi atau penanaman tumbuhan kembali. Oke anak-anak, demikian untuk materi hari ini. Jadi ada yang bisa ngasih kesimpulan terkait materi kita? Oke, Nadia. Yang makhluk hidup dan tak hidup saling tergantungkan satu sama lain karena saling membutuhkan dan menjaga keberlangsungan suatu makhluk hidup. Oke, mari kita berclose untuk Nadia. Oke, ada lagi yang bisa ngasih kesimpulan? Oke, Anita. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan kembali antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi komponen-komponen pembentuk ekosistem itu meliputi komponen hidup abiotik dan komponen hidup biotik. Oke, betul. Kita beri close untuk Anita. Oke, jadi benar ya apa yang disebutkan oleh teman-temannya tadi. Jadi kalau ekosistem itu adalah tempat tinggal makhluk hidup, di mana di situ terjadi interaksi di dalamnya. Ada juga di dalam ekosistem itu komponen biotik dan komponen abiotik, dan semua itu saling berhubungan atau ada berinteraksinya satu sama lain. Oke anak-anak, kesimpulan sudah dan materinya sudah, kita juga sudah praktikum tadi. Jadi untuk menguji sejauh mana pengetahuan kalian sudah bertambah belum dari yang tadi, kita akan lakukan post test ya. Soalnya nggak beda jauh dari yang tadi. Oke, soal ini isi yang benar. Ini akan ibu masukkan ke penilaian nantinya ya. Jangan ada yang menyontek ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Betul ya? Dan untuk minggu depan kalian nanti lihat buku kalian di halaman 119